Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kita ini untuk pertama kalinya ya, aku buat konten di YouTube channel aku ya. Perdana ini semoga nanti konsisten ke depannya. Jadi aku mau review ini salah satu buku dari karya Dokter Aisyah Dahlan ya. Ini favorit aku banget beliau ini. Jadi ini tuh buku yang membahas tentang kenali wakaf agar jiwa tenang. Jadi ini lebih kepada cerita inspirasi tentang watak manusia. Jadi kita tuh kan beraneka ragam ya antara satu dan lainnya. Misalnya pasangan aja suami istri juga berbeda antara satu dan lainnya. Juga saudara kandung juga sama seperti itu. Jadi di sini beberapa pembahasan ya lebih kepada cerita-cerita tentang pembagian-pembagian watak dari manusia. Jadi kenapa harus dikenali supaya kita dalam menghadapi sesama manusia itu bisa membedakan antara kenapa ya si fulan misalnya tidak sama seperti aku dan mungkin kenapa dia harus seperti itu kepadaku gitu ya. Jadi ini dimulai dari kata pengantar, terus ada sambutan-sambutan dari Dokter Aisyah Dahlan. Jadi kita mulai pembahasannya dari pengertian watak dulu ya. Mungkin secara umum teman-teman udah tahu untuk pembagian pengertian dari watak ya. Ini ada dibahas di buku ini. Jadi arti kata watak dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti, tabiat dasarnya. Watak itu ibarat bahan dasar, semisal kayu. Ketika kita membuat meja ya percontohannya, maka itulah ibarat karakternya. Jadi kayu itu adalah karakternya. Jadi kita tahu bahwa bahan dasar membuat meja adalah kayu. Maka kita bisa mencari tools yang tepat untuk mengukir dari bahan dasar itu. Maka itulah pentingnya kita untuk mengenali watak dari manusia. Nah, maka untuk bisa membentuk karakter, kita harus tahu dulu bahan dasarnya yaitu wataknya agar kita lebih tepat dalam memilih alatnya. Nah, ini juga tentang pembahasan watak itu sudah ada dari zaman Hippocrates tahun 400 sebelum Masehi. Jadi dalam dunia kedokteran itu juga sudah dipelajari tentang masalah watak. Jadi di sini disampaikan ya bahwa dalam dunia kedokteran Hippocrates dikenal sebagai bapak kedokteran. Beliaulah yang menemukan ciri-ciri temperamen turunan berdasarkan cairan tubuh yang diidentifikasi sebagai berikut yaitu darah yellow bill atau empedu kuning, dahak, empedu hitam, dan kesemuanya akan mempengaruhi perilaku manusia. Nah, jadilah nanti ada ketemu kita istilah-istilah, mungkin teman-teman yang pernah mengikuti seminar-seminar ataupun video-video Dokter Aisyah Dahlan, teman-teman sering mengenal istilah-istilah yang dipakai oleh beliau seperti koleris, melankolis, plekmatis, sanguinis. Nah, itu juga sudah diperkenalkan oleh ahli fisiologi Romawi di tahun 149 Masehi. Ya, jadi banyak tentang teori temperamen berdasarkan pengamatan dari Hippocrates. Nah, menurut Galen, 4 kepribadian dasar manusia yaitu sanguinis, koleris, melankolis, plekmatis dimungkinkan tergantung pada banyaknya masing-masing cairan tubuh atau humor dalam tubuh seseorang. Jadi istilah-istilah ini ternyata sudah lama ada di dunia. Nah, meskipun teori watak ini senantiasa berkembang berdasarkan perkembangan teori kepribadian manusia, ya. Jadi untuk masalah watak ini juga ada di
dalam Al-Quran ya, kita langsung bahas. Nah, di dalam surat Asy-Syams ayat 8 sampai ayat 9 disampaikan bahwa, ini saya baca artinya langsung ya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Jadi jika kita tinjau dalam neuroscience dikatakan bahwa jiwa itu disimpannya di otak. Kemudian dikatakan dan diilhamkan kefasikan dan ketakwaannya. Kefasikan inilah yang disinyalir oleh para ilmuwan bahwa inilah yang ditemukan di otak manusia, yaitu kelemahan atau kekurangan dari jenis watak itu. Dan ketakwaan adalah kekuatan dari jenis watak itu. Lalu kita diminta ya untuk di ayat 9-nya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Adapun makna dari mensucikan antara lain, pertama, kita senantiasa diminta untuk beribadah ya. Yang kedua, kita mencari tahu atau kita diminta untuk belajar. Jadi watak, misalnya contoh seperti saya ya, watak saya itu yang mana ya? Lalu nanti jalan kefasikan yang Allah ilhamkan dan ketakwaannya apa ya? Nah, nanti insya Allah itu menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita untuk mensucikan jiwa kita ini. Kemudian setelah kita belajar tentang neuron, rupanya pada neuron itu juga terjadi koneksi, yaitu sambungan-sambungan di otak. Dan ternyata setiap yang kita ucapkan dan kita pikirkan, neuron tersebut saling berkoneksi atau saling menyambung. Maknanya adalah jika selama ini kita tidak belajar tentang watak, sedangkan watak itu ada di otak yang menstimulasi bawah sadar kita, kadang kita sering mengeluh dengan kelemahan watak kita. Bahayanya pada saat kita mengeluh dengan kelemahan watak kita, akhirnya program kelemahan yang ada di otak itu jadi mudah diakses, karena kan sering diulang-ulang ya, karena namanya otak itu ada sambungan-sambungannya. Nah, akibat kelemahan itu yang awalnya dia menjadi kelemahan, lama-kelamaan dia malah menjadi kuat gitu, karena ibaratnya dia tuh kayak dipanggil gitu ya. Nah, karena itulah kita juga harus tahu, oh iya ya, saya kan punya kekuatan, maka lebih baik kita lebih dominan untuk menyebut-nyebut kekuatan dari watak yang kita miliki. Nah, kelemahan wataknya salah satunya bisa diatasi dengan cara tidak untuk menyebut-nyebut kelemahan dari watak kita, seperti itu ya. Termasuk juga ketika kita memiliki anak. Nah, anak kita itu kan juga istimewa ya. Antara satu anak dengan anak yang lain ya, untuk para orang tua yang memiliki anak lebih dari satu, ataupun orang tua yang punya satu anak saja juga punya keunikan seperti itu ya. Jadi anak itu memiliki watak yang di situ ada kekuatan dan ada kelemahannya. Jadi ibarat fitur yang ada di handphone, jika fitur itu sering dipakai, tentu biasanya dia akan ada di quick access buka. Nah, itulah pentingnya kita untuk mempelajari watak. Nah, maka mulai saat ini yang harus disebut-sebut adalah kebaikan-kebaikan atau ketakwaannya. Kemudian, karena dari otak ke badan diperantarai oleh sistem saraf, maka kerjanya seperti kabel listrik. Pesan yang ada di otak akan jalan di sistem saraf, lalu membentuk perilaku, membentuk garis-garis wajah, membentuk gestur tubuh, dan sebagainya. Jadi sepengaruh itu antara apa yang kita sampaikan ya. Jadi ya semoga kita bisa menjadi orang tua ataupun menjadi pasangan yang bisa membersamai kebaikan kepada sekitar kita, seperti itu ya, kepada teman, kepada anak kita, kepada pasangan kita. Jadi mungkin selama ini kita banyak salah ya, kita selalu mengungkit-ungkit kelemahan baik dari anak kita, pasangan kita bisa merubahnya untuk membesar-besarkan kebaikannya ya. Jadi supaya itu bisa terkoneksi kepada hal-hal positif lainnya. Nah, karena apa yang ada di otak, khususnya watak, ia menyala terus dan jalan ke badan, sehingga dari wajahnya sudah bisa terlihat cara berjalannya, cara bicaranya, cara berperilakunya, berpikirnya, gestur tubuhnya.
Maka jika kita sudah belajar watak, otomatis dari jauh pun kita bisa mengidentifikasi, bukan menebak, tetapi mengidentifikasi. Karena program watak itu bisa termanifest di dalam perangai, dalam gestur, dalam mimik wajah, dan sebagainya. Tentu yang mudah dideteksi dalam watak dominannya. Karena neuron linguistik program terjadi adalah seperti ini, apa yang dilafazkan itu bisa mengakses sesuatu yang ada di otak. Karena itulah kita harus menjaga omongan dan ucapan. Begitu juga penglihatan dan pendengaran. Agar apa? Agar yang menyala di otak hanyalah program-program yang baik. Program-program kebaikan seperti itu ya. Kita lanjut, di sini dibahas tentang pembagian watak dasar manusia. Nah, di sini kita akan membahas pembagian watak dasar manusia. Untuk teman-teman penonton yang dirahmati Allah, jika kita belajar watak, kita akan bagi menjadi 3. Mungkin teman-teman selama ini banyak ya, mungkin video-video atau pembahasan-pembahasan buku, ya mungkin banyak yang viral tentang istilah introvert, extrovert. Nah, ada istilah ketiga yang disebut dengan ambivert. Ya, jadi ini adalah arti dari gaya dialog ya teman-teman ya. Yang pertama kita akan membahas tentang introvert. Introvert itu adalah gaya dialog yang mengutamakan dialog pada diri sendiri terlebih dahulu. Jika sudah matang, barulah dia dialogkan keluar. Seperti itulah watak orang yang introvert. Yang kedua yaitu extrovert. Extrovert adalah orang yang tipenya jika dia punya ide, punya masalah atau apapun, dia lebih senang dialogkan keluar dulu dengan orang lain. Setelah itu barulah nanti dia pikirkan. Seperti itulah orang yang extrovert. Yang ketiga itu disebut dengan ambivert, yaitu separuh introvert dan separuh extrovert. Lalu bagaimana ya kita cara mengenalinya? Cara mengenali watak introvert, extrovert, dan ambivert amatlah mudah. Kita bisa mendeteksi ciri khas dari masing-masing watak tersebut. Nah, yang pertama ya dibahas ya. Orang yang introvert, ciri khasnya adalah dia lebih senang memilih berada di tempat yang sepi, baik dalam kamar maupun di dalam ruangan. Nah, yang kedua, ciri khas dari orang yang ekstrovert, dia lebih semangat bertemu dengan orang baru. Dia lebih senang keluar. Nah, untuk yang ketiga, orang yang ambivert, dia tergantung dengan situasi dan kondisi. Mungkin dalam seminggu 3 hari dia di rumah, 4 hari dia keluar, pekan depannya kebalikan, 4 hari dia di rumah, 3 hari dia keluar. Inilah yang disebut dengan istilah ambivert. Ini adalah pengetahuan dasar dulu sebelum kita belajar bagaimana cara kita beradaptasi untuk menghadapi watak tersebut ya. Jika kita mempelajari watak, sebetulnya kita harus mengingat-ingat waktu kita kecil. Nah, kembali lagi ke memori masa lalu ya. Sewaktu umur saya lebih muda, saya bagaimana ya? Seperti itu. Mungkin wataknya introvert, tapi karena sudah belajar banyak belajar training, sehingga sekarang senang bertemu dengan orang baru. Yang extrovert juga begitu. Sewaktu kecil dan remaja, anak-anak extrovert itu selalu main keluar, maunya selalu keluar bertemu dan kumpul dengan teman-temannya. Tapi setelah menikah, istrinya bilang, "Bo ya di rumah sekali-kali di rumah dong." Nah, itu berarti dia sudah beradaptasi. Kemudian kita juga bisa mengenali watak introvert, extrovert, dan ambivert dari ciri-ciri yang lain ya. Ini akan dibahas. Orang yang introvert itu lebih produktif di tempat tertutup. Sebaliknya, orang yang extrovert dia akan lebih produktif di tempat terbuka. Adapun yang ambivert bisa di tempat keduanya.